Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini akan temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, pada hari ini kita kembali lagi dengan tema kita yaitu kesatuan. Dan kita akan kembali bersama anak-anak rantau. Hanya bedanya kalau minggu lalu kita sudah ngobrol dengan anak-anak rantau yang satu sudah berkeluarga. Kalau ini kita akan ngobrol dengan anak-anak rantau dari teman-teman dewasa muda. Kita sudah siapin narasumber. Jadi kita akan kembali ngobrol-ngobrol kira-kira sebagaimana ya dari sudut pandang mereka tentang kesatuan di GPD Antioquia. Langsung saja, saya perkenalkan mereka adalah Wanda Elizabeth dan juga Astri Septalina, atau biasa dipanggil dengan Wanda dan juga Astri. Ini dia. Halo kakak-kakak, selamat malam. Halo, selamat malam. Hey, apa kabar nih di tempat masing-masing? Baik. Gimana Sakti, apa kabar? Aman, baik, luar biasa. Semua di rumah semua kan? Di kos rumah semua kan? Ya, siap. Di rumah, di kos. Ini lagi menikmati PPKM. Iya. Anyway, makasih banyak loh kalian sudah boleh hadir. Tapi aku yakin pasti sebagian besar ada yang sudah mengenal kakak-kakak di sini. Apalagi kebetulan kakak-kakak di sini berdua adalah bagian dari guru sekolah minggu. Tapi mungkin di luar guru sekolah minggu atau mungkin jemaat baru juga belum terlalu familiar. Aku boleh persilakan masing-masing boleh memperkenalkan diri. Perkenalannya singkat padat jelas. Nama lengkap, panggilannya siapa, berjemaat di Antioquia sejak tahun berapa, dan juga pelayanannya apa. Kalau boleh dari Kak Astri dulu, baru disambung sama Kakak Wanda. Silakan Kak Astri. Oke, Shalom Antiokers. Puji Tuhan, selamat malam. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan X malam hari ini, mungkin sebagian ada yang sudah kenal sama saya, sebagian lagi mungkin ada yang belum kenal sama saya. Saya sih berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Nama saya Astri Septi Arlina, biasa dipanggilnya dengan Astri. Saya di Antioquia dari pertengahan 2010. Nah, kebetulan dipercaya untuk dalam pelayanan di sekolah minggu dan ya beberapa pelayanan di ibadah umum. Gitu. Oke, Kakak Wanda silakan. Halo, selamat malam Antiokers. Aku Wanda Elizabeth. Biasanya di Antioquia aku dipanggilnya Wanda. Gitu. Aku mulai gabung di Antioquia itu kalau nggak salah sekitar tahun 2009, bulannya aku lupa. Aku mulai pelayanan di Singer sama sekolah minggu. Oke, jadi masing-masing terlibat di ibadah umum dan juga di sekolah minggu ya, Kakak Astri dan juga Kakak Wanda. Oh, anyway, terima kasih banyak sudah boleh menyempatkan diri hadir di sini. Ini biasanya ngelayanin anak-anak, sama kok ini juga pemuda tapi kelakuan dari anak-anak juga. Gak apa-apa, semoga bisa terbiasa ya. Anyway, kita seperti yang saya sudah infokan di awal bahwa kakak-kakak di sini adalah perantau-perantau yang datang dari kota asalnya yang sebelumnya baru ke Jakarta, ibu kota, atau Jabodetabek lah, kurang lebih seperti itu. Nah, aku pengen nanya-nanya dari masing-masing, baik dari asalnya dan juga dari asal masing-masing ya, Kak Astri dari mana, Kak Wanda dari mana, masing-masing datang ke Jakarta itu kapan dan dari mana, dan tujuan ke Jakarta awalnya itu untuk apa? Dari Kak Astri dulu mungkin, dari mana? Kalau saya lupa ingat, kalau nggak salah di Jawa ya, tapi pastinya saya kurang pasti Jawa mana. Silakan Kak. Iya, ya bener lah, saya nggak asli di Jakarta. Kalau dengar logat saya pasti langsung nebak ya, saya dari mana gitu. Medan ya? Ya saya orang Jawa. Tepatnya sih dari Semarang. Terus awal mula datang ke Jakarta itu di pertengahan Januari 2010. Ya kalau nggak salah sih sekitar tanggal 16 atau 17 lah. Gitu. Terus ya tujuannya untuk kerja karena diterima bekerja di Jakarta. Itu sih. Oh, itu apa? Kalau boleh tahu, apakah itu pekerjaan pertama dari Semarang itu dapat kerja pertama di Jakarta atau beberapa pekerjaan dulu di Semarang baru ke Jakarta? Setelah lulus kuliah sempat kerja di satu tempat di Semarang, terus kemudian baru dapat pekerjaan yang di Jakarta. Oke, itu di awal tahun 2010 berarti ya Kak ya? Iya,
betul. Oke, awal tahun 2010 mulai bekerja di Jakarta. Jadi tujuannya memang datang ke Jakarta. Waktu itu sendiri aja ya, maksudnya benar-benar sanak keluarga, tidak ada yang ikut gitu ya emang. Oh enggak. Iya. Datang. Kalau Kak Wanda gimana nih? Setauku ini kan ya buat yang belum tahu ya sebenarnya harusnya ini juga teman-teman juga ada yang tahu bahwa Cici Wanda ini saudarinya dari Betty ya, kakak Betty. Jadi Kak Betty dan juga Kak Wanda. Cuman Kak Betty udah gak usah kita ceritain. Kakak Wandanya gimana dulu? Mungkin pasti akan ada nyebut sama Kak Betty, tapi gimana? Ke Jakarta waktu itu alasannya apa? Aku tuh kemarin tuh alasannya memang mau kuliah ya, awalnya mau kuliah gitu. Nah, cuman kalau tadi Kak Astri udah ketawa dia logatnya Jawa. Kalau aku udah kelihatan belum sih logatnya Jawa bukan? Nggak kerasa. Aku nggak pernah tahu bahwa dirimu itu perantau. Dari mana sih asalnya sebenarnya? Aku tuh dari Sumatera Utara, dari Binjai gitu, dari nggak jauh lah dari Medan. Oke. Gitu. Jadi awalnya datang ke Jakarta ya memang mau kuliah gitu. Jadi, akhirnya karena kuliah sepertinya udah settle dengan kehidupan di ibu kota, udah kerja pun di sini juga akhirnya ya. iya, karena sebelum lulus kuliah udah kerja gitu, jadi ya udah lanjut gitu. Oh, oke. Jadi sebelum lulus pun udah kerja di situ gitu ya. Kirain oke. Berarti pada masa perkuliahan diisi juga dengan pekerjaan sehingga ketika lulus ya udah nggak usah pindah lagi, udah kerja di situ gitu ya. Kalau apakah bareng sama Kak Betty tadi atau Kak Betty duluan ke Jakarta baru Kak Wanda? Kak Betty duluan ke sini, terus udah kerja juga di Antioquia, terus ya udah akhirnya ngikut gitu. Oke, gitu ya. Berarti nyusul lah ceritanya ya. Kakak Elisa ini ke Jakarta. Oke, Kak Astri datang ke Jakarta alasannya kerja dulu. Kalau Kak Wanda itu datang ke Jakarta kuliah dan kalau bisa aku tangkap juga sambil nyambi kerja juga sebenarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, aku pengen nanya ke Kak Wanda dan juga Kak Astri nih. Dari Kak Wanda dulu, ketika merantau gitu ya, yang kalian rasakan struggle-nya seperti apa sih? Karena harus dibilang ya, apalagi Kak Wanda nih, saya relate banget nih. Ini kan Sumatera Utara, Binjai, Medan, Deli Serdang. Kalau datang ke ibu kota pasti, waduh, ini ya ada beratnya gitu. Nah, kalau mungkin beratnya sama tapi ceritanya berbeda. Kalau Kak Wanda ini gimana struggle-nya pada saat waktu mau merantau itu gimana? Dan masa-masa perantauan gimana? Iya, yang paling berat itu pertama kali ke Jakarta itu pergaulan ya, gitu. Karena dia zaman sekolah pun aku memang orangnya nggak ini anak rumahan gitu. Terus nyampe ke Jakarta yang semuanya tuh pergaulannya tuh lumayan huru-hara, bukan huru-hara sih ya, mungkinnya lumayan agak-agak beda gitu sama pergaulan gue gitu. Jadi kayak ngikutinnya itu agak-agak susah gitu. Terus masuk pertama kali kuliah itu langsung diajak kemana-mana sama teman-teman gitu. Terus sementara aku orang rumahan yang dulunya sekolah langsung pulang, sekolah pulang gitu. Jadi sekarang kuliah langsung nggak ada waktu juga untuk apa namanya, untuk diri sendiri gitu. Kayak banyak banget langsung organisasi, langsung apa kemana-mana gitu. Lumayan agak berat, apalagi aku orangnya bukan orang yang gampang untuk nyari teman gitu, nggak bisa mulai ngobrol gitu ke orang. Jadi ya pertama kali itu ya gimana ya ngikutin pergaulan di Jakarta yang begini gitu. Itu sih yang paling berat itu. Sama ya kalau anak rantau tuh yang paling menyakitkan itu adalah ketika sakit nggak ada orang tua. Itu sih yang paling sakit sih, yang paling susah gitu. Keputusan ngerantau sejujurnya dari siapa? Dari orang tua atau dari diri sendiri atau bagaimana? Dari diri sendiri sih, maksudnya kayak pengen aja gitu, mandiri gitu loh. Maksudnya pengen bisa nggak sih nggak apa namanya? Bergantung lah, terlalu bergantung pada diri sendiri. Gitu. Yes, luar biasa. Sama kayak gitu juga alasannya. Karena kalau ya itulah dulu ada pemikiran-pemikiran Kak. Kalau misalkan kalau dari Medan itu terus di situ tidak berkembang, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tapi yang saya rasakan seperti itu. Tapi ya bebas lah mau berkarya di mana, yang penting tekun jalanin apapun yang kita jalan gitu ya. Kalau Kak Astri, struggle-nya gimana nih? Apalagi yang udah lulus kuliah di sana, udah ya domisilinya di sana, tiba-tiba memang
sama keputusan ya, mungkin juga nyambung ke Kak Wanda tadi. Keputusan Kak Astri untuk ke Jakarta itu dari siapa dan struggle-nya apa aja dalam memenuhi sampai tahap itu? Oh, kalau buat saya sih untuk struggle-nya sih lebih ke adaptasi ya. Kan sebenarnya ini kali pertama saya tinggal jauh dari orang tua atau keluarga kayak gitu kan. Nah, tinggal sendiri, ngekos kayak gitu kan. Ya dari pengalaman saya sih ya yang paling maksudnya yang paling kayaknya berat buat saya itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus juga pastinya teman-teman saya benar-benar total baru semua kayak gitu kan. Nggak ada satupun yang memang saya kenal sebelumnya kayak gitu. Terus juga kebiasaan sekitar yang baru juga. Otomatis kan dulu di Semarang ya termasuk kota, ibu kota provinsi, cuman akan beda dengan Jakarta kan, ibu kota negara dengan berbagai macam ininya lah, situasi yang ada di Jakarta kayak gitu. Itu cukup bikin saya mungkin awalnya sempat agak-agak waduh gimana nih kayak gitu. Cuman ya sudahlah, karena memang keputusannya memang saya sih sebenarnya keputusannya itu dari saya sendiri. Memang ya udah deh coba untuk ngelamar kerja di Jakarta seperti itu. Awalnya sih diinfoin dari saudara sih sebenarnya, cuman ya sudahlah coba, terus ternyata dapat panggilan dan akhirnya diterima. Ya sudah, karena sudah melangkah ya sudahlah dijalani kayak gitu. Yang pasti ya pasti sih saya percayanya dimanapun saya berada ya pasti itu ada rencana Tuhan buat saya. Itu aja sih sebenarnya. Meskipun waduh ini gimana ya itu sebenarnya ya saya sih memang tipenya memang agak-agak susah untuk masuk ke dalam lingkungan yang baru sebenarnya. Kalau kenal saya zaman-zaman dulu gitu, lebih ke mungkin orangnya introvert lah, lebih ke seperti itu, males untuk ketemu orang baru, mengawali sesuatu. Misalnya ketemu nih sama Sakti saya nggak kenal gitu, terus untuk saya nyapa halo siapa ya namanya kayak gitu, itu saya bukan tipe-tipe orang yang seperti itu. Tapi yang nggak tahu sih mungkin akan beda dengan orang yang sudah kenal saya sekarang. Mungkin saya sudah bisa untuk melakukan itu. Bisa banget. Anda tidak ingat apa yang Anda lakukan kepada saya. Ya jadi memang jauh banget kalau Kak Astri bilang introvert gitu. Seperti saya tidak pernah melihat itu. Betul. Itu terjadi pada waktu saya mungkin sebelum, mungkin sampai batasnya sampai kuliah kali ya. Titik baliknya sih sebenarnya di kuliah itu, makanya ketika masuk bekerja saya berani untuk ambil keputusan untuk oke deh, gue ngelamar lah ke Jakarta gitu. Gitu sih. Iya. Jadi ya itu ya. Selain itu rantau juga seperti bilang tadi, masing-masing sudah bilang bahwa perbedaannya itu adalah dari culture lah ya, maksudnya di Binjai ataupun di Semarang seperti apa, ketika pindah ke Jakarta, wah begini ya ternyata gitu ya. Meskipun di TV udah kelihatan seperti apa, tapi ternyata kalau dirasain beda sendiri. Tapi seperti yang dibilang Kak Astri tadi, bahwa ketika kita pindah ke culture yang baru, mau nggak mau itu pun mengubah kita juga, mengharuskan kita untuk ya seperti itu. Yang kayak Wanda tadi yang harusnya tadi selalu bergantung pada orang tua, ketika move ke ibu kota harus bisa mandiri. Kalau Kak Astri yang tadi tidak terlalu bisa untuk membuka percakapan ketika ya itu ya, maksudnya kuliah, dan juga kayaknya sih harusnya ketika pindah ke Jakarta semakin biasa lagi untuk komunikasi dan lain sebagainya. Jadi memang perantauan itu mengubah kita juga, tapi ya harusnya ke arah yang positif. Nah, kalau Kak Elisa, aku pengen nanya dari Kak Elisa dulu nih. Seperti yang dibilang tadi bahwa sebenarnya Kak Betty sudah duluan ke Antioquia. Apakah berarti Kak Wanda ini bergabung ke Antioquia ini berarti langsung juga ya? Berarti ketika kuliah memang gereja pertamanya langsung ke Antioquia ikut kakak, atau mencoba untuk cari gereja sendiri juga? Iya, langsung ke Antioquia. Jadi aku ingat banget nyampe di Jakarta nggak berapa lama, berapa hari gitu. Kak Betty tuh langsung ngajak aku untuk ikut bantu dekor sekolah minggu. Aku nggak tahu tuh sekolah minggu lagi ada event apa. Jadi aku langsung ikut sama event sekolah minggu itu, bantu-bantu. Terus sorenya itu habis itu hari Sabtu, sorenya itu habis bantu sekolah minggu, sorenya ada pemuda. Terus ikut pemuda gitu tuh. Aku ingat banget pemuda pertama itu di tiker
ngelingker gitu pertama kali ikut pemuda gitu. Itu Yang sih satu terus kondisinya habis masih seperti itu. Kalau sekarang-sekarang ini kan ya sebelum pandemi kan kursi-kursi yang disusun kan secara rapi. Iya, Kalau benar. dulu benar-benar reguler pakai karpet, tidak pakai kursi berarti. Iya, aku nggak tahu sih apakah itu sekali aja karena aku selanjutnya aku nggak ikut pemuda lagi. Oh, oke. Tapi waktu itu bentuknya Yang seperti itu. pertama kali. Kemungkinan doa kali ya, kemungkinan doa pada saat itu ya. Iya, mungkin kayaknya kayak komsel gitu kali ya. Mungkin waktu itu temanya lagi komsel kali ya gitu. Iya. Oh, berarti masuk Antioquia udah langsung dapet tugas ya. Ya kalau bisa dibilang tugas lah ya, maksudnya kan dikerjakan gitu ya. Jadi benar-benar Iya. langsung mengerahkan tenaga. Wah, ini pelayanannya sekolah minggu duluan. Terakhir kan sekolah minggu juga. Nah, kalau waktu itu berarti udah sempat hanya bantu-bantu atau sempat kontak dengan orang lain juga, ngobrol-ngobrol dengan siapa selain Kak Betty pastinya. Yang diingat waktu awal-awal itu ketemu siapa aja? Di situ tuh yang waktu pertama kali kalau nggak salah ya ketemunya Olan sama Kalina yang lagi ikut bantu-bantu itu. Gitu. Oh, Alan dan Kalina. Wah, berarti itu tahun berapa tadi Kak? Saya ingat 2009. 2009. Berarti Olan harusnya kalau seumuran-seumuran saya masih SMP berarti ya. SMP ke SMA gitu ya. Wih. Benar. Wah, masih unyu-unyu ya tuh. Oh, berarti ya itulah cerita dari Kak Wanda bahwa ketika datang gabung di Antioquia langsung terlibat untuk bantu untuk itu tadi sekolah minggu dan juga di pemudanya. Kalau Kak Astri, nah ini yang siapa yang datang ke Jakarta, gimana nih cerita awal gabung di Antioquia-nya? Oh gitu. Nah ini ceritanya agak panjang nih Sakti nih. Monggo, nggak masalah, rajar. Jadi awal mula gabung di GBDI Antioquia itu ya pastinya saya cari gereja gitu kan. Terus karena saya tinggal di Tebet, terus kebetulan waktu itu kantor saya di Kalibata, waktu itu saya masih naik angkot gitu ke kantornya. Nah setiap lewat di Pancoran, saya lihat tuh ada gereja, tapi bukan GBDI Antioquia ya, gitu kan. Lihat tuh ada gereja di situ. Terus ya udah minggunya saya beribadah di situ. Terus tapi pas pulangnya saya kok ngerasa beda ya ini ya, kok jadi maksudnya ada sesuatu yang menurut saya aduh ini saya nggak pas nih kayak gitu, atau mungkin saya ibadahnya terlalu pagi jadi saya ngantuk kali ya gitu. tapi ya sudahlah, saya pikir oh ya mungkin jam ibadah yang bikin saya ini jadi ngerasain seperti jam ibadah yang salah gitu menurut saya kayak gitu kan. Terus besoknya hari Senin saya pulang kantor kan naik angkot lagi dan sengaja saya turun di Pancoran lagi tuh. Tujuannya saya mau ke gereja itu lagi, mau nanya ada jam ibadah lain lagi nggak dengan bentuk ibadah yang berbeda kayak gitu. Terus waktu itu saya juga bilang kalau saya ini dari Semarang, dulunya ibadah di GPDI, saya bilang gitu. Terus kemudian sama orang yang ada di situ malah ditunjukin, oh GPDI ada tuh di situ. Diarahin tuh sama dia, ini jalan aja ke sana, nanti ketemu Bank Permata, masih lurus, terus nanti ketemu gereja GPDI di sebelah kanan jalan katanya kayak gitu. Ya udah saya jalan tuh dari Pancoran sampai ketemulah GPDI. Lumayan itu loh. Ya gitu, terus akhirnya karena saya ngeliat tuh kan waktu itu belum ada papan yang besar ini itu. Ibadah di depan gereja belum ada, jadi patokan saya salib kan pasti kan. Oh ini ada gedung ada salib, berarti ini nih ada tulisan GBDI Antioquia. Oke, saya masuk, kebetulan gerbangnya itu nggak dikunci kan. Saya masuk, tapi nyampe elemen di parkiran itu saya bingung. Waduh, pintunya ketutup semua nih. Saya bingung, akhirnya ada tuh saya pikir di samping yang sekarang buat ruangan remaja kalau ibadah atau sekolah minggu ibadah itu saya pikir di situ ada pintu, saya ke situ lah. Terus pas saya nengok ke kanan, ternyata lagi ada beberapa anak muda yang lagi kumpul. Kan hari Senin tuh, ternyata kan lagi doa pemuda kan ya. Kayak gitu. Terus pas saya ngintip kayak gitu, Kak Yudi, Bapak Kepala yang sekarang itu, dia ngeliat. Mungkin dia ini kali ya, ngapain tuh ngintip-ngintip, mungkin kayak gitu kali ya mikirnya. Terus akhirnya saya cuman kasih
kode kalau saya mau ngomong, saya bilang gitu kan. Terus ya udah ketemulah di depan. Terus saya bilang, saya nanya jam ibadah di sini gimana. Terus akhirnya Kak Yudi kasih saya warta jemaat waktu itu. Terus sama kasih nomor handphonenya Kak Modi. Oke. Gitu. Nah setelah itu baru minggunya saya mulai dari situ saya ibadah di Antioquia terus. Itu sih. Jadi momen yang intim-intim tadi ya. Tapi iya loh, maksudku kok ini ya, maksud dari GP ya, maksudnya dari gereja yang tadi itu yang kita oh iya ya, kita nggak nyebutin ya tadi ya, yang tidak itu sebutkan ke gereja itu kan cukup lumayan ya, maksudnya lumayan jarak ya. Tapi itu berarti di hari Senin ya Kak ya? Iya, Senin malam kan pulang kerja ya, mungkin kerja. jam 5 atau jam 6 lah. Oh, jadi memang Kak Astrid itu menanyakannya bukan pada saat hari Minggu pada saat ibadah, tapi memang khusus datang dari pulang kantor, pengen coba nanya-nanya, tapi di hari kerja gitu ya. Betul, gitu. Dan akhirnya berdua ini bisa sampai sekarang, bukan hanya sebagai jemaat, tapi juga aktif nih, Kak Astrid dan juga Kak Elisa. Pastinya ada kesan masing-masing gitu, yang dirasakan ketika mengalami tadi itu, maksudnya jadi jemaat terus juga tahapan menjadi pelayanan. Kalau dari Kak Astrid, pelayanan pertama di Antioquia dan apa aja gitu. Nanti Kak Wanda juga akan kutanyakan, tapi kalau Kak Astrid pelayanan pertamanya apa nih? Kalau di masa-masa pelayanan pertama mungkin kalau dalam satu organisasi atau wadah pastinya sih pengurus pemuda awalnya. Cuman kalau kita bicara masalah pelayanan itu awalnya ya yang pasti di ibadah pemuda ya, jadi aser itu pasti itu. Oke. Terus jadi singer, terus kemudian WL. Terus baru setelahnya itu masuk ke pelayanan umum, masuk ke multimedia awalnya sih saya multimedia, terus kemudian jadi singer, terus dipercaya jadi WL. Terus yang sembari yang jalan yang pelayanan umum itu saya masuk ke sekolah minggu. Tapi memang awalnya juga dari pemuda ya tadi Aser tadi ya, berkembang hingga sekarang menjadi WL di ibadah umum. Kalau Kak Elisa tadi sudah dibilang sebenarnya itu juga pelayanan sebenarnya untuk membantu sekolah minggu, membantu pemuda dalam mengemas itu pelayanan. Aku kalau bisa ditanya kayak pelayanan pertama apa gitu yang di Antioquia, saya akan jawab ya waktu itu pasca umum disuruh untuk angkat-angkat dan sebagainya ikut. Nah itu pelayanan juga sih buat saya gitu. Makanya itu pelayanan, cuman memang tidak masuk jadwal. Tidak masuk ke kertas jadwal memang ya, tapi ya tidak apa-apa. Kalau dari Kak Elisa, pelayanan pertama yang diingat waktu itu apa yang diambil? Kalau pelayanan pertama itu yang itu sih aku ingatnya itu singer. Jadi tuh aku tuh dulu seringnya ibadah umum itu sore. Nah kalau waktu itu aku tinggal di Depok, atur waktunya tuh susah. Jadi aku harus berangkat lebih awal sampai di gereja itu belum mulai ibadahnya gitu. Nah hari Minggu sore itu pelayan singer itu suka dadak-dadakan nggak ada. suka nggak ada singernya, sama ibu gembala suka bilang, Wanda bisa bantu untuk jadi singer. Terus aku bingung, jadi singer gitu kan. Terus ya udah akhirnya dari situ mulai singer, perbantuan singer. Terus lama-lama nggak lama kemudian Kak Oki yang bilang ke aku, lu nggak mau pelayanan di sini kan udah lama. Ya gimana ya, mau sih gitu. Akhirnya Kak Ludi juga tawarin untuk ikut pelayanan jadi singer. Ibu Gembala juga bilang besok dijadwalin ya Wanda jadi singer gitu. Akhirnya ya sudah mulailah dijadwalkan di singer gitu. Itu sih yang pertama kali. Gitu sih. Jadi waktu itu ibadah sore, memang ibadah sore masih menjadi PR sampai sekarang sih kalau misalnya belum pandemi. Itu masih PR banget ya. Cuman ya kalau nggak salah sampai bahkan beberapa waktu sebelumnya pengen dibuat sebuah doa untuk memang ibadah sore ini supaya bisa tetap aktif dan semakin banyak yang bisa bantu pelayanannya juga gitu, dan jemaat juga bisa dan ente juga menjadi bagian dari itu. Wah, salut banget nih. Jadi ya itu tadi ya, masing-masing sebenarnya kayak sama ya, Kak Astrid dan Kak Elisa ini sebenarnya kayaknya guru sekolah minggu iya, terus pelayanan di ibadah umum singer iya, terus kalau nggak salah ya maksudnya Kak Astrid dan juga Kak Elisa juga setauku juga terlibat dalam
pelayanan pemudanya. Kalau nggak salah Kak Elisa juga pernah singer juga di ibadah pemuda. Artinya kan biasanya kalau kita jadwalin itu di pengurus pastinya sudah berapa kali ibadah. Artinya tidak sekali 2 kali ibadah langsung singer ya. Enggak. Setahun nanti ada yang aktif, ada beberapa tahap di mana Kak Elisa sempat aktif juga. Cuman bedanya Kak Asri ya pengurus juga kan pada saat itu. Aku pengen nanya, ya tadi seperti bilang pemuda terus banyak ke ibadah umum. Artinya lingkupan kalian tidak hanya di pemudanya saja, tapi di umumnya juga. Yang kalian rasain, pesan kalian selama di Antioquia dari yang sebelumnya, dari Binjai ataupun di Semarang ke Jakarta, khususnya di gereja GPD Antioquia, seperti apa sih? Aku pengen nanya ke Kak Wanda dulu nih. Gimana sih kesannya ketika masuk ke Antioquia itu, ini gereja yang seperti apa sih buat Kak Wanda? Yang pertama kali sih aku ngerasain kekeluargaannya gitu. Kalau misalnya dulu aku kalau misalnya di Sumatera itu mungkin bisa Sakti juga ngerti ya. Jadi kalau misalnya sama orang tua, anak muda gitu. Jadi nggak terlalu membaur gitu. Tapi kalau misalnya pertama kali aku datang gitu, ya kita bisa sapa siapa aja bisa nyapa kita gitu. Orang tua bisa nyapa kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja. Itu sih yang menurut aku kayak ya udah kita benar-benar keluarga gitu. Jadi bukan yang nih ya walaupun tetap harus dalam norma-norma ya gitu. Tapi maksudnya kita bisa sama ya namanya care aja gitu, nggak yang dia orang tua ya harusnya yang melayani harusnya orang tua dong, kita nggak bisa harus melayani dia kayak gitu. Nih di sini di Antioquia gue ngerasa banget kalau misalnya semua orang bisa saling menyapa, saling saling terbuka lah gitu, saling membantu gitu. Terus yang paling berkesan di saya gitu. Kotak-kotaknya seperti tidak terlihat ya, kalaupun ada ya tidak banyak, tapi ya kerasa gitu bahwa walaupun ada kotak-kotak tapi dari satu kotak ke kotak lain tidak ada jarak gitu, jadi masih bisa ngobrol ya seperti bilang tadi, kaum ibu ke kaum muda apa salahnya gitu yang kau duluan, dan itu terlihat gitu ya Kak Wanda ya. Kalau Kak Astri gimana kesannya di Antioquia? Kalau saya sih ya ini ya hampir sama lah pasti kekeluargaannya, sikap merangkul jemaat yang barunya kayak gitu. Jadi jemaat yang lama ini nggak bedain gitu, lu jemaat baru ya sudah gitu kan. Tapi nggak bedain antara jemaat ini jemaat lama, ini jemaat baru, enggak. Jadi kekeluargaannya sih yang kuat banget sih di Antioquia. Ya contohnya meskipun saya baru tapi juga ayo kita ikut pelayanan kayak gitu. Mas udah bisa dipercaya untuk ikut melayani di ibadah. Jadi ya itu suatu, maksudnya ya saya bersyukur gitu, karena dengan adanya seperti itu kan otomatis kita masuk ke dalam komunitas yang baru dan kita ngerasa kita diterima. Nah itu kan kadang manusia emang akan lebih nyaman ketika kita ini diri kita ini diterima dalam satu komunitas atau satu lingkungan yang baru ya. Di situ pasti akan jadi nyaman. Itu aja sih kesan pertamanya. Jadi kayak tidak seakan-akan kita kita hanya luaran dari situ yang hanya ikutan join aja gitu ya, tapi memang kita ini ya punya peran dalam sini, dan orang pemilik gereja siapapun itu tahu bahwa kamu ini Antioquia gitu. Jadi kita tidak akan lepas gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai pelengkap aja, enggak, bukan hanya sebagai additional aja, enggak, tapi malah juga ditarik untuk ayo kita masuk ke dalamnya kayak gitu loh. Bahkan malah jadi ibaratnya kalau sampai saya bisa diminta untuk jadi pengurus, berarti kan masuk ke dalam intinya ini nih kepengurusan nih kayak gitu sih. Karena kerasa ya kalau misalkan ada 1-2 orang yang tidak pernah kelihatan di gereja pasti Presbyterian. Karena mohon maaf aja ada beberapa komunitas yang seperti itu, misalkan ada 1-2 yang nggak ada ya udah kayak seperti adem-adem aja gitu. Tapi kalau di Antioquia itu setauku itu kok kayaknya saya nggak pernah lihat dia lagi ya, dan akhirnya menjadi pertanyaan, dan itulah yang terjadi di Antioquia sebenarnya. Nah tadi saya juga nyinggung tadi jemaatnya kekeluargaannya pastinya didukung juga oleh Bapak dan Ibu Gembala. Minggu lalu juga sebenarnya saya sudah sempat tanya ke keluarga Bapak Julianus tentang bagaimana Pak Gembala dan Ibu Gembala dalam menjangkau. Nah kalau dari kakak nih yang notabene dewasa muda, Kak Astri dulu, bagaimana yang dirasakan peran Bapak dan Ibu Gembala dalam merangkul ataupun menjalin kekeluargaan dengan jemaat rantau seperti Kak Astri dan juga Kak Elisa? Ya kalau menurut saya sih ya sangat luar biasa dalam memperhatikannya gitu.
ya dari nanyain kabar, dan nanyain kabar tuh bukan hanya nanyain kabarnya saya sendiri gitu loh, bahkan mereka juga nanyain kabarnya gimana keluarga di Semarang kayak gitu. Jadi sampai sedalam itu gitu kan. Terus saya pikir juga kan ya kalau ketemu sama mama saya memang pernah main ke Jakarta, tapi kayak misalnya nanya papa, nanya keluarga yang lain kan juga belum pernah gitu kan, belum pernah ketemu gitu. Tapi mereka menanyakan hal itu gitu, nanyain juga bagaimana kondisi di kantor dengan kondisi yang saat ini ya, maksudnya pandemi seperti ini, terus kantor gimana kayak gitu, itu juga mereka tanyain. Nah, menurut saya sih ini penting banget sih, apalagi buat jemaat yang merantau kayak saya kan sendiri kayak gitu, terus nggak ada keluarga yang memantau juga nggak ada kan, terus lebih ke kayak waktu awal-awal tinggal di Jakarta gitu kan, bisa aja nih, maksudnya kalau misalnya saya datang ke satu gereja terus ternyata nggak dirangkul, nggak masuk ke dalam satu lingkungan yang memang dia nganggap kita keluarga, terus kan jadinya kita yang ngerasa kayak ya sudahlah, sesekali aja deh saya ibadah ke gerejanya kayak gitu kan, dan otomatis kan maksudnya keluarga saya nggak akan tahu kan saya ibadah atau enggak kan, seperti itu kan, karena sendiri kayak gitu. Nah itu juga penting, jadinya membuat kitanya itu nyaman. Jadi ya saya bersyukur banget sih ada di Antioquia, terus juga lebih bersyukurnya saya bisa masuk ke dalam komunitas pelayanan yang ada di Antioquia juga gitu. Ya mengingat background saya yang dulunya susah untuk masuk ke dalam lingkungan baru, tapi saya bisa nyaman dan bisa dianggap keluarga di Antioquia. Ya itu bersyukur banget sih. Iya ya. Kalau dipikir-pikir maksudku ya memang kita cuman sendiri ya, seperti Kak Asri, kalau Kak Elisa dengan Kak Betty ya berdua gitu. Kita datang ke gereja dengan status anak rantau, tapi ya tidak pernah kita pikirkan bahwa dengan kita menjangkau dengan Bapak dan Ibu Gembala kita yang menjangkau kita, tapi dia juga ikut menjangkau keluarga kita. Artinya dari satu dulu penentunya kan dari Kak Asri dan juga Kak Elisa. Kalau Kak Elisa dan Kak Asrinya juga sendiri dalam tanda kutip kurang dilayani dengan baik ataupun kurang dianggap sebagai keluarga, bagaimana bisa jangkau tadi keluarga Kak Astri, keluarga Kak Elisa gitu. Jadinya artinya ini lebih luas daripada apa yang kita bayangkan gitu dalam hal menjangkau gitu ya. Jadi memang wah ini satu hal yang sangat bagus banget yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu Gembala kita. Apakah Kak Elisa juga merasakan demikian? Iya, apa yang ngerasa juga sih apa yang dirasain Asri gitu. Bahkan Ibu Gembala itu sering gitu kalau ada waktu, kalau misalnya lagi ada kesempatan tuh suka datang gitu, kalau lagi duduk suka datang, suka tanyain gimana Wanda kabarnya gitu, tanyain keluarga juga gitu. Kadang-kadang suka bingung juga gitu, lagi tiba-tiba langsung ditanya gitu kan. Terus yang paling aku suka itu adalah bukan cuma aku, tapi kayaknya kalau aku lihat di Antioquia itu semua anak rantau itu kalau aku lihat punya kesempatan untuk pelayanan gitu. Jadi bukan anak rantau terus ya udah ibadah aja gitu. Kalau misalnya lo mau melayanin silahkan melayanin. Itu sih yang menurut aku happy gitu loh, karena memang anak rantau tuh dia memang punya bakat sendiri gitu ya, punya bakat, ya udah kita bawa untuk pelayanan gitu, untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Itu sih yang buat aku senang gitu. Keterbukaan kesempatan bagi orang-orang luar yang ingin join, ingin terlibat dalam pelayanan Antioquia. Dan ini perlu diketahui ya, setahu ini di luar masa pengurusan pemuda yang sekarang ya, itu berarti di zamannya Kurnia terutama yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, terlepas dari aktifnya juga anak-anak yang asli dari Antioquia, itu banyak juga peran dari anak rantau yang terlibat dalam pelayanan pemuda ya Kak Asri ya. Kalau nggak salah Kak Asri juga harusnya di bagian acara waktu itu ya tahu bahwa kayaknya hampir semua ya waktu saat Sabtu yang reguler itu ya anak rantau gitu. Eli, Yosanta, orang-orang rantau. Reinhard pada saat itu juga sempat terlibat. Iya, makanya kebentuk Antiok kan ya. Iya, salah satunya Saudara Sakti. Tapi ya, saya pelengkap. Biasanya kalau ada roti, ada serikaya atau apa, saya piring aja. Kalau nggak ada piring kan nggak lengkap juga kan? Betul juga sih. Nggak lengkap. Mau makan di mana kan? Terpaksa megang gini, rempong. Ya tapi itu ya, aku yakin bahwa dari Kak Asri sudut pandangnya tentang bagaimana
Pak Gembala menjangkau lebih dari yang bukan hanya kita yang saja, tapi juga keluarga kita juga dirangkul, dan juga Kak Elisa bagaimana tadi keterbukaan terhadap orang-orang baru yang ingin terlibat dalam pelayanan. Bahkan udah pernah diceritakan juga oleh Bang Sonang pada saat itu. Bang Sonang juga notabene orang baru ingin terlibat, juga Pak Gembala kita yang sebelumnya juga sangat terbuka gitu. Bapak Rohani kita tadi, Bapak Freddy Patirajawana juga, mau mulai nih silakan gitu, dan itu nyata. Jadi ini tidak hanya omongan satu orang saja, tapi beberapa orang mengatakan bahwa seperti inilah Antioquia dalam perlakuannya terhadap anak-anak dari luar Antioquia juga. Bahkan kalau misalnya hari Minggu saya nggak nongol nih di gereja waktu awal-awal itu, Om Freddy, Bapak Gembala yang dulu itu ini ngubungin saya SMS gitu, waktu itu mungkin SMS kali ya, nanyain kemana kok hari Minggu nggak kelihatan gitu. Nah, itu kan, waduh, wah dicari nih gue nih, ketahuan nih gue nggak ke gereja kayak gitu. Memang bahaya di Antioquia ini seperti itu, bahaya dalam arti yang positif. Benar-benar. Jangan sampai Anda tidak konsumsi rohani di hari Minggu ya sampai, dan itu luar biasa ya, kenangan dulu ya, dan itu dilanjutkan ya dari Bapak Freddy, dilanjutkan juga oleh pengembalaan Bapak Yudi Murid sekarang ini juga seperti itu, dan betul-betul dicari, kenapa di jadwal TPM tidak ada bulan ini gitu, oh iya lagi ada kegiatan kurang lebih seperti itu, tapi terus ditanya gitu, dan itu benar-benar kerasa sampai sekarang kita. Teman-teman, seperti yang perjanjian kita di sebelum kita melakukan taping ini, perjanjian kita sebelum podcast ini, pastinya banyak banget yang sebenarnya ketakutan kita bahwa kalau kita bikin sesi ini banyak banget yang bisa kita bahas. Apalagi notabene kalian juga belum sempat tentang sekolah minggu seperti apa, terus juga pelayan-pelayan di pemuda umum seperti apa. Tapi karena kita pada hari benar-benar kita pengen ngebahas tentang kekeluargaan di Antioquia dari sisi kalian seorang perantau, itu aja udah cukup banyak. Kita udah berapa menit ngobrolin ini dan banyak banget bahannya gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita perdengarkan di sini bisa buat jemaat-jemaat yang mendengarkan, ataupun terlebih bagi orang-orang luar yang pengen cari gereja di sekitar Jakarta Selatan di mana ya. Dengan melihat ini mereka jadi, oh yaudah dicoba di Antioquia aja, sehingga bisa banyak yang ikutan lagi. Nah, makanya tiba di akhir ini aku akan kasih closing statement, sebuah sesi di mana teman-teman di sini narasumber bisa ya sebagai kalimat penutup lah untuk menutup rangkaian podcast kita. Nanti aku akan ke Kak Wanda dulu, baru nanti ke Kakak Astri. Aku pengen minta closing statement-nya. Boleh kasih harapan dari Kak Astri dan Kak Wanda untuk pribadi, untuk keluarga, dan juga terlebih untuk GBD Antioquia seperti apa. Dan kalau boleh, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke orang-orang luar yang worry ataupun ragu, kira-kira menarik nggak, apakah aku ikut Antioquia akan se-fun itu, apakah akan senyaman itu? Silakan dari Kakak Wanda dan Kak Astri disampaikan harapan dan juga pesannya untuk jemaat luar yang ingin beribadah di Antioquia. Dari Kak Wanda dulu, silakan. Iya, harapannya sih kalau mau ibadah di Antioquia, ya datang aja gitu. Kita punya banyak sekali, bukan banyak ya, punya jam-jam ibadah yang menurut aku lu bisa datang kapan aja, mau pagi, kalau misalnya kesempatannya pagi, siang, sore gitu, dan itu nggak ada perbedaan sama sekali. Misalnya pagi hawanya lebih begini, siang hawanya lebih begini, sama aja gitu, semuanya sama-sama rasa kekeluargaannya ada gitu. Tergantung kita bisa ready-nya kapan mau ibadah gitu. Yang penting beribadah di hari Minggu gitu. Terus nggak usah ragu, tidak dirangkul, karena dari awal datang aja di depan pintu kalian sudah disambut gitu. Karena jadi nggak mungkin merasa datang terus nggak happy, karena pasti kalian sudah merasa saya sudah tersambut bahkan di pintu gerbang awal gitu. Jadi nggak usah merasa takut, ragu, karena pertama kali masuk kalian sudah merasakan yang namanya kekeluargaan gitu sih menurut aku. Kakak Astri silakan. Kalau aku ya yang pasti di Antioquia itu banyak banget pribadi yang super baik lah. Jadi dipromosiin Antioquia kan ya.
nggak ngeliat kamu itu siapa, terus asalmu itu dari mana, terus pekerjaanmu itu apa, mereka nggak ngeliat itu. Dan saya pikir karakter seperti itu pasti terbentuknya itu nggak hanya dalam waktu singkat gitu, maksudnya nggak sesaat gitu. Pasti sih saya percaya ketika saya mendapati pribadi-pribadi yang super baik itu dan mereka itu bertumbuh di dalam gereja Antioquia, pasti karakter itu terbentuk dari firman-firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya kayak gitu. Makanya tadi saya bilang karakter itu nggak bisa kebentuk dalam waktu yang singkat kayak gitu. Jadi ya yang pasti ketika kalian ibadah di Antioquia, kalian pasti jadi terbentuk menjadi karakter pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu sih. Jadi pribadi yang peduli, jadi pribadi yang merangkul. Mungkin memang kalau misalnya ngomongin yang kan nggak mungkin ya dalam satu tempat atau masuk dalam satu komunitas isinya yang baik-baik aja, pasti kan nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti tetap menghadapi ya ibaratnya kayak kerikil-kerikil lah kayak gitu kan. Ya menurut saya sih dimanapun kita berada pasti adalah seperti itu. Tapi ya tinggal bagaimana kita menyikapi itu atau memandang itu jadi bagian dalam satu harmonisasi lah atau pengenalan. Saya kenal sama Sakti, kayak saya kenal sama Wanda, atau saya kenal dengan Bapak Ibu Gembala atau semua pelayan-pelayan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di gereja kayak gitu sih. Tinggal cara pandang kita sih menurut saya. Nah, kalau memang maksudnya sejauh ini saya lihat di Antioquia itu yang seperti itu, ya saya sih berharapnya tetap jadi tempat yang bisa membawa kabar kebenaran bagi siapapun yang ibadah di Antioquia. Kayak gitu sih. Jadinya kayak anak-anak rantau kita ini yang ngerasa nyaman jadi jemaat kayak gitu. Yes. Dan pasti masih banyak lagi anak-anak perantau yang mungkin sudah terlibat di kita atau mungkin yang belum join di Antioquia yang mungkin masih ngerasa kayak kira-kira Antioquia ini pilihan tepat nggak ya untuk saya untuk mengembangkan kerohanian saya gitu ya di ibu kota ini. Jangan ragu karena seperti disampaikan oleh Kak Astrid dan juga Kak Elisa tadi, kita akan bertemu dengan banyak orang baik di Antioquia. Kerikil-kerikil tadi pasti ada, tapi percayalah ya, Antioquia akan menjadi suatu rumah yang sangat memadai untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan dan juga mengembangkan kerohanian kita. Kak Astrid dan juga Kak Elisa, wah ini kok jadi Kak Elisa, aku pindah-pindah nih kadang nggak ada. Karena apa? Karena username-nya Elisa. Jadi aku kan kalau nggak ngeliat username kan aku selalu Kak Wanda, tapi lihat Elisa ya, jadi Kak Elisa. Nggak apa-apa. Kak Astrid dan Kak Wanda, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol banyak dan harusnya apa yang kalian sampaikan bisa jadi hal yang nambah insight bagi siapapun yang ingin berjemaat di Antioquia, dan kita percaya bahwa apa yang kalian sampaikan itu benar-benar nyata dan supaya boleh terus berkembang ya. Jadi yang keluarga kita sekarang ini kalau bisa kita juga berharap bahwa akan terus berkembang sampai seterusnya. Pandemi ini sangat mengekang kita sehingga kita jadi kurang waktu untuk berkeluarga lagi, tapi ketika nanti kita sudah selesai pandemi pastinya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bareng-bareng lagi ya bersama-sama di Antioquia. Terima kasih juga Sakti udah diundang di X untuk yang episode ini. Ya mungkin ini kan yang kecil kan dari ya terima kasih karena mewakili anak-anak rantau lainnya kayak gitu. Yes betul. Mereka pasti juga punya pandangan yang berbeda juga kayak gitu sih. Betul. Sejauh ini juga pemuda yang ikut juga banyak juga anak rantau yang ikutan. Jadi pastinya Kak Astrid dan Kak Wanda menurutku ya sangat sudah mewakili apapun yang mereka sampaikan. Apalagi hebatnya itu anak rantaunya nggak keluar masuk loh. Mereka udah ibadah di Antioquia dan terus kayak nyaman gitu loh. Iya. Itu yang jadi salah satu juga bukti bahwa Antioquia itu memang kekeluargaannya itu memang terbukti kayak gitu. Kan ada kan gereja ya udah anak rantau ini datang, minggu depan enggak, setahun sekali baru datang, yang lainnya mereka gereja yang lain-lain kayak gitu. Ini enggak loh, kalau saya lihat sih ya udah mereka di situ, ya udah tuh besok minggunya saya ketemu lagi kayak gitu. Iya. Terlepas mereka pelayan atau tidak ya, atau hanya jemaat biasa betul. Ya. Betul. Seperti itu. Ya Kak Elisa dan Kak
Astri, tiba saatnya kita akan kita akan menutup program ini. Sebelum menutup, saya akan bawa kita ke dalam doa. Saya akan doakan Kak Astri, Kak Wanda, dan juga pasti jemaat Antioquia dan juga Antiochus yang mendengarkan pada malam hari ini. Semoga podcast kita boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan podcast kami pada malam ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami telah berbincang-bincang bersama Kak Astri dan juga Kak Wanda tentang apapun yang mereka rasakan dalam kekeluargaan Antioquia, terutama dari sudut pandang mereka sebagai perantau Bapa. Kami percaya ini semua boleh mewakili perantau-perantau yang ada di Antioquia ataupun yang belum datang ke Antioquia Bapa. Kami percaya apapun yang mereka sampaikan boleh menjadi inspirasi dan terlebih boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Tuhan Yesus, berdoa untuk Kak Astri, Kak Wanda dalam pekerjaan mereka. Banyak hal yang terpengaruh dari pandemi saat ini Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi Kak Astri dan Kak Wanda. Pekerjaan mereka Engkau berkati, usaha mereka Engkau berkati, pelayanan mereka Engkau berkati, kesehatan Engkau berkati selalu. Keluarga mereka Tuhan masing-masing dimanapun berada, kami doakan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk Antiochus yang mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya mereka sudah melakukan hari ini dengan sangat baik. Biarlah Tuhan besok kembali bangun ya Tuhan dari istirahat mereka Tuhan Yesus dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk seluruh tim yang telah membantu Tapping X pada malam hari ini. Kami percaya semua Kau berkati dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Kak Astri dan Kak Wanda, terima kasih banyak sekali lagi sudah boleh datang, boleh mampir. Semoga happy dan merasa nyaman di podcast kita pada malam hari ini. Sukses selalu ya, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Bye. Ya, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Wanda Elizabeth dan juga Astri Septiarlina, kakak-kakak saya yang luar biasa ini. Dan terlihat ya bahwa kesatuan di Antioquia ini benar-benar spesial banget, dan semoga bagi siapapun yang mungkin tertarik untuk pengen ibadah di Antioquia, yuk karena pastinya akan spesial banget kalau kedatangan kalian kita bisa memperkuat lagi dan mengembangkan kesatuan kita menjadi sesuatu yang lebih mantap lagi. Dan Antiochus, terima kasih banyak untuk atensinya selama beberapa menit yang lalu sampai sekarang. Kalau misalkan ada usul lainnya ataupun usul narasumber, boleh banget komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah. Transmisi itu akan selalu mengingatkan Antiochus ada video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan pastinya juga thank you buat Audrey juga sudah buat bahan pada hari ini. Dan jangan lupa juga kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet dan juga Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan juga ibadah raya kita minggu di GPDI Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Dan juga Pak Gembala juga sudah siapkan nih link Zoom bagi jemaat Antioquia yang pengen join di room Zoom kita. Jadi nanti pada saat di YouTube akan kelihatan tuh siapa aja keluarga-keluarga yang ikutan di Zoom dan beribadah virtual di GPDI Antioquia Tebet. Dan juga pastinya program kita X Antioquia Crisis Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.